semuanya hanya Islam sama sahabat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir pun Prabu Siliwangi itu Islam pola hidupnya. Bahkan Raden Wijaya pun Islam semua. Maka itulah Raden Rahmat menjaga beliau tadi semua, atau Sunan Ampel itu tadi semua, ya. Tapi karena keserakahan manusia yang ngaku dirinya Islam, Raden patah, ya lawan bapaknya. Inilah sama kayak di Tenggarong tadi semua sana, ya. Inilah sesungguhnya adalah kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah bangsa yang begitu hebat. Maka hari ini Abah begitu marah kepada Presiden yang membuat program MBG itu. Karena itulah menganggap bahwa manusia yang mulia, keturunan raja-raja sampai Buton sana, ada raja kerajaan Buton. Di NTT itu adalah bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara, di tempat raja semuanya. Oh, dikasih apa nyemar lunte kayak ayam. MBG itu kayak ayam dikasih lunte begitu. Abang ngomong tempo hari beberapa hari dibui sekarang semua tuh. Karena Abah sudah melihat semuanya. Bahkan dari semuanya, bukan hanya kepalanya itu, sampai bawahnya itu sama itu. Hanyalah perampokan itu. Dan maling bergiji gratis dari semua. Kenapa sebut gratis? Supaya kamu bisa muharram tuh. Balik lagi ke muharram. Karena hidup ini ayam telur, ayam telur, ayam telur, ayam telur gitu. Dohir batin, dohir batin. Makanya di dadamu ada Garuda Pancasila, ada bintang, ada rantai yang satu kotak, yang satu bulat. Itu aja. Abah sudah melihatnya. Yang menulis lagu itu adalah ahli ma'rifat. Dia mengerti plus dan minus di situ. Laki-laki dan perempuan, jiwa dan raga harus dikawinkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau tidak begitu, manusia akan mentuhankan agama. Kalau tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab, maka itulah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kealohan anu hiji, ketuhanan. Apapun kau menyebutnya. Selama innama ilahukum ilahu wahid. Lihat kata Quran, Nasrani, Majusi, Yahudi, semuanya berhak atas kebahagiaan surga. Selama dia adalah lakukan amal soleh. Jadi intinya adalah bukan sholat. Sholat. Intinya adalah sholatnya itu yang mana kan gitu. Adalah ujung perbuatan dirimu adalah pada saat orang bahagia itu akan mencerminkan sifat bahagia. Orang yang sudah bahagia itu akan membahagiakan orang lain. Orang yang sudah jadi cahaya itu, menjadi kuring itu akan memberikan adalah isi, adalah apa namanya, menjadi bagian dari kehidupan ini, sahabat. Maka disitulah ada rantai, yang satu kotak, satu bulat. Itu perlambang dohir batin. Tapi dia berputar. Itulah makanya Indonesia tempat berdiri. Kemudian Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari wadi, madi, mani, dari saripati api, angin, air, balik lagi ke sari api, air, tanah. Cangkangnya itu. Makanya setiap manusia dalam melakukan perjalanan dohir batin, hanya casing yang diganti. Itulah kata Abah, karena casing berputar ke kanan. Maka tadi, ayo. Matikan yang casing dohir supaya kamu abko bersama yang bako. Abko wal bako wahid. Supaya kamu adalah bersatu. Kamu adalah marzuk dengan rozik. Semua. Melebur. Bukan konsep itihad, bukan konsep hulul. Karena kita adalah, sebenar-benarnya kita memang hanyalah cahaya. Tidak ada. Dan cahaya itu adalah yang sudah berupa menjadi energi. Energi itu sekarang nyatalah dalam bentuk materi. Semua materi ini hanyalah Adam. Adapun energi adalah Muhammad. Adapun cahaya adalah seolah-olah Allah. Hanya foton yang dibentuk oleh boson Nur Muhammad yang disebut identitas, disebut Adam. Semuanya Adam di dunia ini. Yang kau lihat itu. Untuk identitas dari semuanya. Ingat itu. Itulah kisah Adam. Maka hidup abadi.
Fiha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarot. Di tempat ini kau dihidupkan, di tempat ini kau dimatikan. Itu si jasad tuh, si casing. Karena kalau casing ini abadi, nggak bisa casing ini, karena casing ini untuk menerima surga dan neraka. Tergantung si kuring itu sadar dari semua. Maka surga dan neraka itu ya di sini semuanya. Dunia akhirat juga ini. Maka Allah surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan yang lain. Surat Hud ayat 178 tentang surga dan neraka, di mana kamu masih bernapas, di mana kamu masih ada langit dan bumi. Ya tadi, langit adalah jiwamu, bumi adalah badanmu, dari semuanya. Maka itulah pada saat iblis itu, kisah iblis itu jangan hanya syariat. Siapa yang disebut iblis itu? Pada saat kata Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa kamu iblis tidak mau sujud? Oh, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu li basyarin. Ingat itu, bashar. Allah bicaranya bashar. Khalaqtahu min solsolin. Tuh, sol, hamain. Tadi, air dengan campur dengan tanah. Tadi semua. Ya, angin bercampur dengan api. Tadi semuanya. Itulah wadi, madi, mani, manikam. Sudul papat, 5 pancer. Dari semuanya. Ya. Yang batin yang jadi alif lam lam ha dengan tasjidnya. Dohirnya mim ha mim dal dengan tasjidnya. Nah ini harus kawin. Dohir batin. Dan Allah sudah ingatkan. Wa'id kulna ya adamuskun. Anta itu wazauz. Punya pasangan. Ada anion dan kation. Ada plus, ada minus. Ada kurung, ada kuring. Kau berjalan bersama kuring atau kurung? Nah, sekarang banyak kan manusia sholat yang pakai kurung. Makanya Syatoilah ingatkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujud. Amal itu adalah hanyalah kosong, bohong, mati, kecuali ada arwahnya. Amal itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Pada saat si kurung mengerti sebenarnya dirinya adalah kuring. Nah itu. Siapa kenal kurung, dia akan kenal kuring. Siapa kenal kurung, maka dia. Siapa yang tidak kenal kurung, maka dia jadi karung. Inilah persoalan hari ini. Si kurung yang menutupi si kuring, yang akibatnya menjadi karung. Dia tidak id pada bulan Ramadan, bulan ke-9. Tidak tutup 7 lubang di kepalanya, 2 lubang di bawahnya, 9 lubang. Kembalikan. Oh 9 lubang itu tempat datangnya. Di mana ada si kuring memberikan. Pada saat si kuring datang ke mata disebut basor. Diakunya punya si kurung. Pada saat si kuring adalah memantulkan cahaya di telinga disebut sama. Diaku oleh si kurung. Pada saat si kuring memantulkan adalah si ruh itu kepada mulut disebut kalam. Diaku. Nah inilah. Terjadilah manusia membunuh Tuhan. Tuhan yang mati, kamu yang ada. Kuringnya mati, dikurung tadi. Tapi yang ada sekarang ini manusia karung. Yang jadi presiden, yang jadi apa, semua menteri, yang jadi apa. Jadi, makanya jangan aneh, tangkap tangan, apa semua. Menteri agama tangkap, tadi. Menteri karung, tadi semua. Karena dia adalah yang sudah lupa, tadi semua. Ya. Ini sepahami. Tadi, makanya di dalam Indonesia Raya itu begitu indah. Indonesia tanah pusaka, pusaka semuanya. Nah ini, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Karena pihak khalidun. Kalau kamu dari tanah ini kau dilahirkan kata Tuhan, kau dikembalikan ke tanah ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Summa ilaihi ilaihi marji'ukum jami'an wa adallahi haqqa. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Dikembalikan. Dikembalikan. Ada semua. Maka kalau seandainya kita ingin si kurung itu mendapatkan nikmat, maka dia syaratnya walitukmilul iddata walitukabbirullah. Walitukmilul id. Sempurnakan. Sempurnakanlah selama Ramadan imsaknya. 30, 300. Dan sempurnakanlah selama Zulhijjah tanggal 1 tanggal 9 adalah idnya, imsaknya. Maka
kamu Ashabul Kahfi yang akan keluar dari gua. Tuh. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Keluar dari gua setelah tidur 309 tahun. 330 kamu imsak di Ramadan. 9 tahun kamu imsak di Dzulhijjah. Supaya hiji. Supaya Muharram sudah kembali kepada suci. Muharram. Semuanya. Maka hanya yang kosong di Muharram. Kemudian bisa berjalan di Safar. Lahirlah Rabiul Awal. Di bulan ketiga. Muhammad pada dirimu. Karena kau adalah Muhammad semuanya. Tidak ada yang bukan Muhammad. Jangan hanya memandang Muhammad sosok. Muhammad sosok itu hanya contoh buat kita untuk seperti dia. Ya. Jadilah akhir perjalananmu sebagai adalah khotamun nabiyyin adalah Muhammad. Tubuhmu adalah khotam. Ngaji harus khotam. Berarti kalau begitu perjalananmu adalah selesai semua ya. Maka dikatakan di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Fiha khalidun. Ini semua ya. Indonesia tanah pusaka tentu. Karena kita ini akan rewind pusaka. Apakah tanah ini sudah jadi WC? Maka tadi istinjanya harus benar. Kalau tidak bumi ini menjadi WC. Manusia memakan nya sendiri. Maka itulah kenapa para aulia Allah ajarkan istinja awal, istinja akhir. Bagaimana bicara pada air sebelah cebok. Bagaimana cebok. Bagaimana bicara pada feses yang dibuang ke tanah. Supaya dia tidak kembali kita makan lagi. Maka kita ini manusia ini sekarang. Kalau kalian paham ilmu hakikat. Sudah makan nya sendiri. Ada kencingnya sendiri. Pahami. Karena kita sudah ditipu habis-habisan oleh kolonial. Disuruh berislam malah berarab. Inilah persoalannya. Disuruh berhindu malah berindia. Disuruh berbuddha malah bercina. Ada semuanya. Kita ini adalah semuanya hanya Islam sama sahabat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir pun Prabu Siliwangi itu Islam. Pola hidupnya. Bahkan Raden Wijaya pun Islam. Semua. Maka itulah Raden Rahmat menjaga beliau tadi semua atau Sunan Ampel itu tadi semua ya. Tapi karena keserakahan manusia yang ngaku dirinya Islam, Raden Patah yang lawan bapaknya. Inilah sama kayak di Tenggarong tadi semua sana. Ya. Inilah sesungguhnya adalah kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah bangsa yang begitu hebat, maka hari ini Abah begitu marah kepada presiden yang membuat program MBG itu. Karena itulah menganggap bahwa manusia yang mulia, keturunan raja-raja sampai Buton sana, ada raja kerajaan Buton. Di NTT itu adalah bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara di tempat raja semuanya. Oh dikasih apa nyemar lunte kayak ayam. MBG itu kayak ayam dikasih lunte begitu. Abang ngomong tempo hari berapa hari dibui sekarang semua tuh. Karena Abah sudah melihat semuanya. Bahkan dari semuanya bukan hanya kepalanya itu sampai bawahnya itu sama itu. Hanyalah perampokan itu. Maling bergizi gratis dari semua. Kenapa sebut gratis? Karena nggak bakal diperiksa KPK. Kenapa nggak diperiksa KPK? Pengujiannya di WC. Inilah maling yang terang-terangan siang bolong. Saya udah ngomong beberapa hari sebelum ditangkap. Satu hari Abah ngomong, malamnya ketua, wakil ketuanya. Nah, sekarang lihat nanti, kalian saksikan. Bahkan saya katakan kehancuran Prabowo itu kalah MPG ini nanti. Ada semua, ya. Karena tidak mengerti akar budaya bangsa ini yang begitu mulia. Tadi semua. Malah kamu bangga dengan bangsa lain. Apalagi bangsa Yaman. Tadi semua. Dan kencing aja belum bisa dari dulu. Dari bangsa Arab. Dari semua. Kita sudah jadi raja. Sana itu adalah masih cebok dengan batu juru 3. Bajunya masih baju apa namanya kulit binatang. Coba. Mereka menghina. Kalau tidak ada kami. Indonesia nyembah batu. Aduh. Kamu itu. Nggak ngerti.
sebetulnya. Hai rakyat Indonesia, sadarlah, bangunlah. Kalau kamu ingin bahagia. Kenapa kalian hari ini sebagian tidak berkah hidupnya? Karena kalian lawan Ibu Pertiwi. Tanahnya tidak meridoimu. Karena kau tidak bisa jadi rahmatan lil alamin. Pada tanahnya, pada anginnya, pada airnya, pada semuanya yang ada di Nusantara ini. Inilah ibumu. Maka disebut Ibu Pertiwi. Inilah ibumu yang sesungguhnya. Ibumu yang lahir, yang ada wujud manusianya, itu juga dari situ. Tuh, pahami. Maka ibu yang sebenarnya ibu adalah tanah air ini. Itulah kenapa hubbul waton minal iman. Ya. Maka di sini harus dibangun adalah sahabat yang harus dipahami. Ya. Maka lihat Indonesia Raya. Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa. Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya. Suburlah. Kamu juga tanah. Tanah yang subur akan membuat tubuhmu subur. Dari semuanya. Suburlah jiwanya. Berarti kan suburlah tanah di sini udah ngomongin. Berarti kuburan itu di badanmu itu. Makanya dalam Al-Quran, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Di dadamu lah siksa kubur itu. Di dadamu lah neraka itu. Pada saat kau jadi berubah dari manusia kuring malah menjadi manusia kurung. Padahal semua kurung itu adalah kematian. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kurung itu mati. Al-akwanu dhahirun. Semua akwan ini adalah tipuan. Karena selama kamu manusia kurung, kamu akan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Dari semua. Dan kamu tidak akan mampu menyaksikan nur jamal Allah. Kebesaran Allah pada firman-Nya. Itulah Al-Quran. Hanya kau lihat dengan mata dohir, maka yang kau lihat dunia. Tidak bisa kau lihat Al-Quran dengan mata batin nadhara. Dari semua. Maka kau akan melihat ilmu pengetahuan. Apalagi Quran kau lihat dengan jiwamu. Yang kau lihat hanya cinta. Al-Quran dilihat lagi dengan sir Allah lah yang kau nampak. Timur dan barat. Lillahi masyriq wal maghrib. Aku hanya melihat dia. Sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, maaf ya ini mataharinya mulai menojok pada abah tadi semua ya. Ya, kita adalah dalam rangka ayo hidupkan. Karena Indonesia emas tahun 45 hanya bisa diraih kalau jiwanya bangun. Bukan dikasih MBG. Justru dikasih MBG akan digunakan. Bahkan bansos yang triliunan itu 1.300 triliun udah dipakai judi online. Nah inilah harus pahami ya. Di instansi yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Tuh, ya. Tanah kita yang sakti. Makanya kenapa di Jawa Barat itu Pasundan. Ada Pasundan. Maka daerahnya menggunakan Cikapundung, Ciherang, Ciawi, karena memang adalah mereka mengerti tentang hakikat cahaya. Nurun ala nurin. Maka muncullah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih wangi itulah saling mengharumkan. Maka itulah kata Abah, keberhasilan Swiss itu adalah dari putranya ada Prabu Siliwangi, Surawisesa. Sampai hari ini adalah Swiss, negara yang bahagia, negara yang aman, negara yang amanah. Karena tadi membawa hakikat cahaya ke negaranya. Demikian pula Genghis Khan, Kublai Khan, datang ke sini dulu, ke Nusantara. Datanglah ke sana, akhirnya membawa Tai Chi, cahaya. Mereka menggunakan cahaya. Indonesia menggunakan sekarang kan tadi lupa pada kuring karena dijajah 300 tahun. Akhirnya yang ada manusia kurung. Akhirnya meninggalkan cahaya menuju kegelapan tadi semua ya. Maka Ibu Kartini sudah menulis tadi semua, hilanglah gelap, terbitlah terang. Harusnya kita ini adalah bangunlah jiwanya supaya raganya ikut bahagia. Idkan adalah jiwanya, fitrahkan kembali kepada fitrah. Karena fitrah kita sebagai manusia adalah bukan cangkang ini. Ini cangkang yang akan terus diganti. Makanya itulah yang firman Allah tadi semua. Ilaihim marjiukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyazia, untuk menerima pembalasan surga atau neraka pada tubuhmu ini.
Hari inilah surga dan neraka yang sedang kau nikmati itu. Maka hari ini adalah merupakan hari kau berpanen dari apa tanamanmu yang lalu. Dan hari ini kau sedang ada menjadikan ad-dunya mazro'ah, ladang buatmu untuk panen di akan datang. Nah inilah makanya. Sekarang dengan teknologi cahaya yang ada, muncullah teori kuantum. Maka sesungguhnya dengan cahaya, dengan energi, kan mudah. Seperti sekarang kita bisa nih, ada teman dari Singapura, ada teman dari Malaysia, ada teman dari Taiwan, ada teman dari Hong Kong. Kenapa? Kita bisa saling tatap, bisa bicara, bahkan bereaksi dengan kita. Karena gelombang elektromagnetik. Sama. Aku bernapas dengan temanku yang di Hong Kong dengan udara yang sama. Aku bernapas dengan temanku yang dari London tadi yang nulis ada dengan udara yang sama. Karena kita saudara. Satu udara. Bahkan seharusnya satu udara. Satu rasa. Satu cinta. Inilah yang dikatakan tadi dalam lagu Indonesia. Persatuan. Minimal buat negara kita. Persatuan Indonesia. Persatuan tubuhmu. Bagaimana tangan bekerja, kaki bekerja, mata bekerja, mulut bekerja, telinga bekerja. Siapa jenderalnya? Disinilah. Di dadamu itu. Ada Ibrahim di dadamu. Itulah kenapa sholat kamu adalah bersalawat pada Muhammad dan Ibrahim. Karena inilah rumah Ibrahim. Baitullah sejatilah rumah Ibrahim. Di mana? Di dadamu. Tadi semuanya. Yang di dalamnya ada Ismail. Ada Hijri Ismail. Tadi. Karena sekarang manusia ngajinya keluar dari semua. Malah jauh ke sono. Gitu kan. Padahal kamu adalah kuring yang terhalang oleh si kurung itu. Oleh Belanda kita dirubah. Yang tadinya manusia kuring. Sekarang jadi manusia kurung. Semua. Lemah. Tidak punya keyakinan. Miskin. Tidak bahagia. Terus masih ngarap surga di sono. Padahal surga di sono adalah kehidupanmu yang baru. Kata Abah juga. Abah berani jamin. Begitu. Tuhan itu ilmiah. Dan Quran yang mengatakan itu. Semuanya. Hunalika di tempat itu. Di sini lagi. Dari hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Inilah hari ini. Maka kata Abah. Jangan aneh buat teman bos saya ini buat kurang bekerjanya biasa-biasa saja. Ya tanamanmu yang dulu. Tapi bahas sekarang ini saya udah jungkir balik begini tapi nggak ada hasil. Ya sekarang yang kamu lakukan adalah tanamanmu untuk yang depan. Tapi hari ini kau panen. Silakan kamu pergi ke kebun. Kamu pergi ke kebun, kamu manen. Dan kamu juga nanam. Kamu manen dari tanaman yang dulu. Tapi kamu nanam untuk bekalmu yang akan datang. Makanya tadi, mana akhir, mana awal, kan bulat. Coba, ayam dulu, telur dulu. Ahad dulu, Senin, balik lagi Ahad. Maka Allah katakan, tulijul laila fin nahar, tulijul nahari fil lail. Kemana perginya siang dan perginya malam? Mana batas malam dan siang? Nggak ada, orang bulat kok. Makanya lihat surat As-Samsi, wadduha tadi. Tadi semua. Bagaimana waktu duha datang, bagaimana waktu pagi-pagi fajar, bagaimana bulan, matahari, dan bagaimana wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Untung orang yang kembali pada kuring. Wa qad khaba man dasaha. Rugi orang yang berada pada kurung. Karena dia akan menjadi karung. Hanya hidupnya serba kurang. Kurang ilmu, kurang faham, kurang bahagia, kurang rezeki, kurang duit. Kurang aja semuanya. Karena kamu tidak id. Harusnya mana jadi imam, jadi makmum. Mana harusnya jadi makmum, jadi imam. Nah inilah. Karena tidak dipahami konsep ketuhanan dengan benar. Al-Quran semuanya sahabat. Semuanya Quran sudah bicara begitu gamblang kepada kita. Kita hanya akan menjalankan apa yang kita lakukan. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Maka pahami lagi tentang kodok dan kodar. Siapa yang mana kodok, mana kodar. Kodok rancanganmu kemarin yang kau tulis. Kodar hari ini kau praktekkan, mainkan. Di sana benci, di sini akan dibenci. Di sana menolong, di sini akan ditolong. Di sana menyakiti, semuanya sesuai dengan skenario. Itulah yang Allah mengatakan.
Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Setiap kelahiran akan dikalungkan kembali buku. Giliran Nisbu Saban bilangnya store buku. Tapi bukunya ditolak sendiri. Giliran kamu yang nanam, marah-marah sama Allah. Nuduh orang lain. Nuduh Tuhan. Padahal semuanya adalah perbuatan kita. Semuanya. Tidak ada nabi yang menyalahkan siapapun. Semuanya menyalahkan dirinya sendiri. Sahabat, pahami tadi semua. Ya. Coba mari menggunakan akal ma'asi, ma'adi. Akal ruhi. Ini yang penting akal ruhi. Tapi akal ruhi, kalau nggak ngerti hakikat, ya nggak ngerti. Ya inilah. Maka sekarang ini ngomong hadisnya segudang. Segudang hadisnya. Somad tuh. Tadi semua. Tapi jiwanya, no. Tadi semua. Kok tahu bah, latifah kolabnya kelihatan kok. Dari semuanya. Di sini hanya rupiah saja sebenarnya. Gitu kan dari semua. Nah bakal bisa ditipu lah orang-orang hakikat itu. Itulah akar ruhi. Yang tahu ruh hanya ruh. Yang melihat Allah hanya Allah. Itulah kenapa. Ada matamu di sini ro'a untuk melihat makhluk. Ada matamu di sini untuk melihat yang di sebaliknya makhluk. Nadoro melihat Muhammad pada Adam. Itulah di sini. Man nadoro kulla syai'in malam yarallah wahwal batil. Tapi ada lagi mata di dalam. Penglihatan Nur Muhammad. Ruhmu. Rasulullah itulah penglihatan sifat. Barulah nanti Allah hanya akan dilihat oleh Allah. Berikut saudara-saudari pesan dari admin Narasi Abah, apa yang disampaikan oleh Abah Setu itu mengenai kehidupan di akhir zaman. Dan Abah Setu juga menasihati kepada pemerintah atas kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya mengenai program MBG yang mana Abah Setu juga ikut menyoroti janganlah penampilan itu hanyalah sebuah casing kan seperti itu. Jadi ini narasi-narasi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi narasi-narasi dari Abah Setu itu memberi edukasi kepada semua manusia. Jadi maksud Abah Setu itu jangan sampai hidup di dunia ini menjadi menjadi hal yang tidak bermanfaat gitulah. Jadilah manusia yang bermanfaat, seperti itulah yang dimaksud Abah Setu itu. Jadi untuk pemerintah, marilah kita dengarkan ini kajian-kajian dari Abah Setu ini. Kajian ini adalah kajian emas yang bisa membawa kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi ya. Jadi mari kita dengarkan selanjutnya sebagai penyambung dari Narasi Abah, yaitu admin YouTube Narasi Abah juga ikut menyoroti dalam kebijakan di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini di channel YouTube Narasi Abah, Abah Setu membongkar atau mengabarkan kepada kita bahwa yang terjadi demo mahasiswa itu berawal pemicunya dari program pemerintah yaitu MBG. Jadi Abah Setu itu juga ikut mengomentari apa yang sedang terjadi di bumi kita tercinta ini, yaitu di Indonesia, di mana ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kan begitu. Jadi ceramah beliau Abah Setu ini insya Allah banyak memberi manfaat kepada kita semua. Semoga beliau juga diberi kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah membimbing kita selama ini ya. Jadi Abah Setu itu tidak ada tujuan untuk mengadu domba, tidak ada tujuan untuk memecah belah umat ya. Melainkan beliau itu bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat
luas dimanapun berada. Dan dalam kajian narasi Abah Setu ini tidak ada perbedaan di antara umat ya, dan Abah Setu tidak pernah membeda-bedakan, suku dan bangsa, tidak pernah membeda-bedakan agama atau aliran, seperti itu ya. Jadi dalam channel, narasi Abah ini insya Allah memberi edukasi, memberi banyak manfaat kepada kita semua sebagai umat manusia ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh beliau, oleh Abah Setu, eee, hidup ini, tubuh ini bagaikan casing kan seperti itu ya. Jadi dalamnya itu harus baik, jangan hanya baik luarnya saja, seperti itu yang disampaikan oleh Abah Setu tadi. Dan Abah Setu juga menyoroti kebijakan pemerintah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres, Bapak Gibran ya. Jadi mengenai unjuk rasa atau demo mahasiswa ini dipicu karena adanya, melemahnya ekonomi Indonesia dan program-program yang dianggap tidak bermanfaat seperti di desa-desa kan ada program Merah Putih sampai sekarang mangkrak, belum 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 dibuka-buka ya, bahkan bangunannya itu di desa itu masih acak-acakan, banyak yang belum selesai, entah itu karena pihak dari desa atau dari pihak mana ya, karena Indonesia itu luas kan seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini, di channel YouTube Narasi Abah ini nanti malam adalah malam satu Suro, pesan beliau, marilah kita, berintrospeksi diri, perbanyak musyahabah, perbanyak mujahadah, perbanyak berzikir, perbanyak mengaji Al-Qur'an, perbanyak untuk, bersholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu yang beliau-beliau sampaikan kepada kita semua, jangan sampai menaruh, perasaan benci dan dengki dalam hati kita, karena dalam hati kita itu selalu dipenuhi bisikan-bisikan setan. Nah, itulah yang disampaikan oleh beliau, Abah Setu ya. Jadi di sini saudara-saudari dimanapun berada, saya doakan semoga saudara-saudari sehat selalu, banyak rezekinya, dan bahagia selalu rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bernapas sampai hari ini, sehingga kita semua bisa mengikuti, merayakan, eee, memperbarui, hati kita, memperbarui ibadah kita, memperbarui iman kita yang lebih baru lagi, intinya lebih baru, yang lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita, sambungkan silaturahmi, eratkan persaudaraan kita, jangan sampai ada perbedaan di antara kita, antara beragama, baik itu agama Hindu, agama Kristen, agama apa saja. Baik bangsanya apa, negerinya apa, sukunya apa, kulitnya warna apa, minumannya apa, makanannya apa, jangan sampai ada perbedaan di antara kita. Walaupun kita itu beda berbangsa, beda negeri, beda makanan, beda minuman, beda bahasa, beda agama, beda aliran, tapi kita tetap menjalin persaudaraan dan kerukunan. Itulah yang disampaikan oleh admin YouTube, Narasi Abah. Semoga, kajian-kajian beliau yang ada di channel YouTube, Narasi Abah bisa memberi banyak manfaat kepada saudara-saudari dimanapun berada, dan semoga tidak ada, perpecahan, tidak ada perselisihan di antara sesama umat manusia. Itulah yang disampaikan oleh admin YouTube Narasi Abah. Jadi untuk itu saudara-saudari, karena ini bertepatan nanti malam ya, bertepatan dengan Tahun Baru Islam, maka kita siapa saja yang, melakukan kebaikan, di awal tahun,
tahun baru ini, tahun baru Islam ini, maka catatan baik itu akan disimpan menjadi amalan yang baik. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya saudara-saudari, dimanapun berada ya, apapun agama kita, apapun ajaran kita yang Abah sampaikan tadi, tidak usah ada perbedaan di antara kita ya. Dan pesan dari beliau untuk pemerintah ya, harus jujur, adil, jangan sampai, ada yang disembunyikan kepada rakyat ya, dan beliau juga menyampaikan, untuk memperbaiki bangsa dan negeri ini agar rakyatnya itu tidak terlunta-lunta, seperti itulah. Jadi mengenai demo-demo hari ini, unjuk rasa mahasiswa itu banyak tuntutan ya karena kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Karena mahasiswa itu dan bersama rakyat rakyat Indonesia itu meminta, menuntut, yang pernah dijanjikan oleh Bapak Presiden kita sebelum menjabat jadi presiden, yaitu waktu kampanye kan Bapak Presiden memberi, janji-janji kepada rakyat Nusantara ini, maka dari itu saatnya rakyat berbicara, saatnya mahasiswa, eee, mengeluarkan, kata-kata yang dulu disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Jadi di hari ini, mahasiswa masih, mengelilingi, akan mengepung Istana Jakarta untuk, meminta jawaban yang pasti dari kebijakan ini, seperti itulah. Jadi rakyat bersatu bersama mahasiswa, seperti itulah. Jadi, bukan hanya mahasiswa tapi, admin YouTube Narasi Abah dan juga Abah Setu juga ikut mengomentari, kebijakan-kebijakan, eee, yang dipimpin oleh Bapak Presiden, Prabowo Subianto, seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudari mari kita berdoa semoga Indonesia itu, tidak krisis, semoga Indonesia itu baik-baik saja, semoga tambah makmur, semoga Indonesia tambah jaya ya. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, sebelum mengakhiri video ini, mari kita sampaikan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisyafaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholli dan sampai jumpa lagi teman-teman ya di channel Narasi Abah, tentunya di channel ini, di video tentunya yang lebih bermanfaat untuk umat manusia. Nah itu tadilah pesan-pesan dari, admin YouTube Narasi Abah, jangan sampai ada perbedaan di antara kita, baik beda kulit, beda bangsa, beda negeri, beda bahasa, beda agama, beda aliran, kita tetap bersatu, eratkan persaudaraan kita. Jangan lupa itulah pesan yang paling berarti dalam hidup kita. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, kita boleh menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang, kita akan berjumpa lagi hanya di channel YouTube Narasi Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.